Bukankah lembaga pendidikan harusnya jadi ruang aman bagi semua? Saya Syafira Khairani, program asisten untuk HAM dan demokrasi di INVIT. Yuk, sini kita bikin paham. Nah, kondisi ini juga turut merambah ke ranah pendidikan. Misalnya, pemaksaan dan pelarangan penggunaan atribut agama tertentu di sekolah. Pada puncaknya, hal ini dapat memicu adanya perpecahan atau konflik terbuka. Nah, data ini mengindikasikan bahwa adanya shifting behavior atau perubahan perilaku. Rentetan tindakan intoleransi masih terus menjadi concern di Indonesia. Setara Institut mencatat terdapat 175 peristiwa dan 333 tindakan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sepanjang tahun 2022. Misalnya yang terjadi 1 tahun belakangan ini, terdapat pembubaran paksa kegiatan tahunan Jemaat Ahmadiyah di Ponorogo, kemudian penyegelan Gereja Kristen Protestan Simalungun di Purwakarta, atau penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo. Menurut laporan Pew Research Institute tahun 2007 hingga tahun 2017 mengenai Social Hostilities Index, Indonesia memperoleh peringkat 25 teratas dari 185 negara dengan tingkat permusuhan agama yang tinggi. Nah, kondisi ini juga turut merambah ke ranah pendidikan. Misalnya, pemaksaan dan pelarangan penggunaan atribut agama tertentu di sekolah, kemudian perundungan terhadap murid perempuan yang tidak menggunakan hijab, hingga pada tindakan diskriminatif guru yang melarang muridnya untuk memilih ketua OSIS yang berbeda agama. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa, entah itu dari kepala sekolah kepada guru, guru kepada murid, atau dari mayoritas kepada minoritas. Tidak heran mengapa intoleransi justru jadi satu dari 3 dosa besar di dunia pendidikan. Menanggapi fenomena ini, salah satu tulisan di Conversation memberikan refleksi kritis atas gagalnya pendidikan multikulturalisme di Indonesia yang mengabaikan keterhubungan antara kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, sehingga lembaga pendidikan masih belum memfasilitasi pemaknaan keberagaman yang bernilai inklusif. Dalam ranah sosiologis, hal ini dapat menimbulkan munculnya kontravensi atau rasa permusuhan yang disembunyikan terhadap pandangan atau keyakinan kelompok tertentu. Pada puncaknya, hal ini dapat memicu adanya perpecahan atau konflik terbuka. Situasi ini diperkuat oleh riset atau survei Setara Institute bersama INVIT di tahun 2023 mengenai kondisi intoleransi pelajar SMA di 5 wilayah, yakni terdapat penyusutan jumlah atau persentase kelompok intoleran pasif, namun diiringi dengan meningkatnya kelompok intoleran aktif, yakni dari 2,4% di tahun 2016 menjadi 5% di tahun 2023 ini. Nah, data ini mengindikasikan bahwa adanya shifting behavior atau perubahan perilaku dari pelajar yang mulainya bersifat lebih apatis, kemudian menjadi lebih reaktif terhadap perubahan atau perbedaan keberagaman. Lalu, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk membangun lembaga pendidikan yang inklusif? Saksikan video explanatory Kita Bikin Paham selanjutnya. Bye-bye!